Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Wisnu Sugiharta dari Prodi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 230100217. Di sini saya akan menjelaskan hormat kepada kolot dan sesepuh dalam konseling multigenerasi. Adapun yang pertama yaitu latar belakangnya, Indonesia merupakan bahasa yang akan kaya nilai budaya dan kearifan lokal. Salah satunya nilai yang dijunjung tinggi dalam kehidupan sosial adalah penghormatan kepada orang tua dan sesepuh. Dalam budaya Sunda, nilai ini dikenal sebagai istilah hormat kakolot jeung sesepuh yang mencerminkan sikap menghargai, menaati, dan menjaga adab terhadap orang yang lebih tua sebagai sumber kebijakan dan pengalaman hidup. Perkembangan zaman, modernisasi, serta pengaruh globalisasi membawa perubahan besar dalam pola pikir dan perilaku masyarakat, khususnya generasi muda. Perbedaan sudut pandang, gaya hidup, dan cara berkomunikasi antar generasi sering menimbulkan kesenjangan generasi. Kondisi ini kerap memicu konflik dalam keluarga, seperti kurangnya rasa hormat, komunikasi yang tidak efektif, serta ketegangan antar orang tua dan anak. Dalam konteks konseling, terutama konseling multigenerasi ini, permasalahan individu tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sistem keluarga dan hubungan lintas generasi. Konseling multigenerasi memandang bahwa perilaku, nilai, dan masalah psikologis seseorang terbentuk melalui interaksi antar generasi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap nilai budaya, termasuk penghormatan kepada kolot dan sesepuh, yang menjadi aspek penting dalam proses konseling. Nah, mengintegrasikan nilai hormat kepada orang tua dan tetua dalam konseling multigenerasi diharapkan dapat membantu konselor memahami akar permasalahan klien secara lebih holistik dan membangun komunikasi yang harmonis antar generasi serta menciptakan solusi yang selaras dengan nilai budaya klien. Yang selanjutnya ada pengertian hormat kepada kolot dan sesepuh. Hormat kepada kolot dan sesepuh adalah sikap menghargai, menghormati, serta mengakui peran orang tua dan tertua sebagai figur yang memiliki pengalaman, kebijaksanaan, dan otoritas moral. Sikap hormat ini mencerminkan dalam perilaku santun, tutur kata yang baik, kesediaan mendengarkan nasihat, serta menjaga etika dalam berinteraksi. Dalam konteks konseling, sikap hormat bukan berarti menjadikan pendapat generasi muda, melainkan menciptakan keseimbangan antar menghargai nilai tradisional dan kebutuhan perkembangan individu. Dan yang selanjutnya ada konseling multigenerasi. Nah, konseling multigenerasi merupakan pendekatan konseling yang melihat individu sebagai bagian dari sistem keluarga lintas generasi. Pendekatan ini menekankan bahwa masalah yang dialami klien seringkali dipengaruhi oleh pola hubungan, nilai, dan pengalaman yang diwarisi dari generasi sebelumnya. Adapun tujuan konseling multigenerasi antara lain yang pertama itu membantu klien memahami pengaruh keluarga dan generasi sebelumnya. Yang kedua, meningkatkan komunikasi antar generasi. Yang ketiga, mengurangi konflik keluarga. Dan yang terakhir, menciptakan hubungan yang lebih sehat dan harmonis. Selanjutnya ada peran hormat kepada kolot dan sesepuh dalam konseling multigenerasi. Nilai hormat kepada kolot dan sesepuh memiliki peran penting dalam konseling multigenerasi. Antara lain, yang pertama itu sebagai landasan komunikasi yang sehat sehingga dialog antar generasi dapat berjalan dengan saling menghargai. Yang selanjutnya ada membantu konselor memahami nilai keluarga klien, khususnya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi hakikat usia. Yang ketiga ada mengurangi konflik antar generasi karena setiap pihak merasa dihargai. Dan yang terakhir, menguatkan identitas. Selanjutnya ada peran hormat kepada kolot dan sesepuh dalam konseling multigenerasi. Nilai hormat kepada kolot dan sesepuh memiliki peran penting dalam konseling multigenerasi. Antara lain, yang pertama itu sebagai landasan komunikasi yang sehat sehingga dialog antar generasi
dapat berjalan dengan saling menghargai. Yang selanjutnya ada membantu konselor memahami nilai keluarga klien, khususnya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi hakikat usia. Yang ketiga ada mengurangi konflik antar generasi karena setiap pihak merasa dihargai. Dan yang terakhir, menguatkan identitas budaya klien sehingga proses konseling terasa lebih bermakna dan relevan. Dan yang selanjutnya ada implementasi dalam praktik konseling, yaitu penerapan nilai hormat kepada kolot dan sesepuh dalam konseling multigenerasi dapat dilakukan melalui yang pertama menggunakan bahasa yang sopan dan sesuai budaya klien, yang kedua melibatkan orang tua atau sesepuh dalam proses konseling bila diperlukan, dan yang ketiga ada mengenali nilai dan sejarah keluarga sebagai bagian dari asesmen, dan yang terakhir mendorong empati dan saling pengertian antar generasi. Selanjutnya juga ada dampak positif penerapan nilai hormat dalam konseling multigenerasi, yaitu penerapan nilai hormat kepada kolot dan sesepuh memberikan dampak positif. Antara lainnya, yang pertama itu menjalin hubungan keluarga yang lebih harmonis, yang kedua meningkatkan rasa saling menghargai antar generasi, dan yang ketiga berkurangnya konflik keluarga, dan yang terakhir itu meningkatkan efektivitas layanan konseling. Nah, yang terakhir ada penutupan, yaitu hormat kepada kolot dan sesepuh merupakan nilai luhur yang dimiliki peran penting dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam konseling multigenerasi, nilai ini menjadi landasan utama untuk memahami dinamika hubungan lintas generasi serta membangun komunikasi yang harmonis. Integrasi nilai budaya dan proses konseling tidak hanya meningkatkan efektivitas layanan, tetapi juga membantu melestarikan kearifan lokal serta bagian dari identitas bangsa.